Beragamnya inspirasi Pokemon membuat beberapa dari mereka terlihat begitu dekat dengan yang lain, tetapi mereka tidak tergolong dalam satu evolusi. Ini bisa dilihat dari penampilan dan segi kesamaan inspirasi mungkin, yang terkadang membuat mereka bisa tampak begitu dekat seolah memang dirancang untuk bersama. Seiring berjalannya waktu, beberapa Pokemon tersebut pun sering disandingkan dan terkadang dibuat meme gitu. Memang ini hanyalah bentuk hiburan untuk membuat Pokemon menjadi lebih menyenangkan. Namun percayalah, beberapa di daftar ini mungkin bisa meyakinkan diri kita bahwa kemungkinan mereka memang berkeluarga, tetapi terpisah karena banyak alasan. Yang tahu hanyalah penciptanya dan kemungkinan itu hanya kerendoman saja. Agar aku puas ya, sini kuperlihatkan Pokemon berbeda yang menurutku terasa seperti evolusinya. Jadi kalau begitu mari langsung saja kita masuk ke daftarnya. Let's go! Whiscash. Pokemon ini berasal dari generasi ketiga Hoenn Regen, yang juga memiliki perpaduan tipe yang mantap yaitu Water Ground, dan ini Pokemon kedua di generasi tersebut yang memiliki kombinasi tipe tersebut. Whiscash pada dasarnya adalah Pokemon ikan lele besar, namun tidak lebih besar dari yang berdekatan dengannya. Dondozo adalah Pokemon tipe Water dari generasi ke-9. Pokemon ini tidak memiliki evolusi tapi sangat kuat dan besar. Jelas terinspirasi dari lele raksasa juga. Nah, jika Dondozo dan juga Whiscash menjadi keluarga evolusi, menurutku nggak akan ada yang komplain, lagian tampilannya juga masih nyambung. Ikan lele berkumis dengan warna biru yang kontras. Venonat. Seperti Pokemon serangga lainnya, Venonat mungkin jarang dibicarakan di kalangan penggemar. Baik dari segi kekuatan dan desain, mungkin tidak banyak yang akan mengingatnya. Tapi ada satu bagian yang membuat Pokemon ini sedikit lebih mudah diingat, mengenai teori penukaran evolusinya yang berbeda, di mana sepertinya Pokemon ini tidak cocok dengan evolusinya, melainkan ada serangga lain yang lebih cocok sebagai evolusinya tersebut. Butterfree adalah Pokemon serangga yang lebih banyak diingat di generasi pertama. Yang dimaksud di sini adalah Venonat dapat berevolusi menjadi Butterfree. Namun ini hanyalah pemikiran penggemar saja ya. Asumsi ini muncul karena baik dari warna, mata, kaki dan tangan, bahkan antena serta gigi pun sangat dekat. Dragonair. Pokemon ular cantik ini berasal dari generasi pertama yang merupakan bagian dari keluarga evolusi Pokemon Pseudo Legendary. Jika kita melihat Dragonair ke Dragonite, maka sulit menemukan bagian yang masuk akal untuk disebut keluarga evolusi. Pokemon Pseudo Legendary ini benar-benar jauh banget untuk dibilang keluarga evolusi gitu ya kan dari segi penampilan. Dragonair ular cantik dan kini berubah menjadi naga oranye yang berdiri. Jika Milotic Pokemon generasi ketiga menjadi evolusinya, maka tidak ada yang akan menganggap ini aneh. Lagian sama-sama ular panjang dan cantik. Bahkan bentuk kepala pun sangat sempurna untuk dikatakan evolusinya. Masalah warna ya, Milotic ada biru-birunya tapi agak dikupas di bagian atas gitulah. Simisearch. Simisearch adalah Pokemon tipe Grass dari generasi kelima. Secara penampilan dan kekuatan, penggemar tidak akan banyak meminta untuk memperbaikinya. Sejak awal memang mereka sudah diremehkan, karena menurut sebagian penggemar, Monkey Elemental punya tampilan yang mengganggu. Ya ini sih tergantung selera aja ya. Aku sendiri masih cukup suka ya Pokemon ini. Dan kayaknya nyambung kalau Rillaboom adalah evolusinya. Pokemon ini merupakan Pokemon starter tipe Grass dari generasi ke-8. Didasarkan pada gorila yang masih keluarga primata dengan bagian rambut dari dedaunan gitu. Simisearch seperti bentuk remaja untuk kemudian berevolusi menjadi Rillaboom yang perkasa ya kan. Luvdisc. Ngomongin Luvdisc, maka ini sama saja ngomongin Pokemon paling lemah dan sangat jarang dilirik. Entah kenapa Pokemon ini sampai sekarang belum mendapatkan upgrade, baik berupa gimmick ataupun evolusi gitu. Karena memang Pokemon ini pantas banget mendapatkan pembaharuan agar lebih baik ya kan. Sebenarnya ada satu Pokemon yang bisa cukup cocok jadi evolusinya. Alomomola adalah Pokemon pure tipe Water dari generasi kelima. Sebenarnya sama halnya dengan Luvdisc, Pokemon ini juga tidak terlalu diingat ya. Namun memperhatikan setiap bentuk dan warna hingga tipenya, siapapun akan percaya jika mereka satu keluarga. Sama-sama nggak punya sirip ekor lagi ya kan. Bayleef. Pada tahapan kedua evolusi starter Pokemon, biasanya sih jarang disukai ya. Tapi Bayleef tidak demikian. Mungkin ya pengaruh perannya di anime gitu kali ya kan. Membuat Pokemon ini mudah diingat meski ia tahap kedua starter Pokemon. Lagi pula penampilannya juga nggak buruk sama sekali, malah ini cukup menggemaskan. Dinosaurus kecil dengan pucuk daun yang belum mekar dan berwarna kuning seperti pisang. Nah, ngomongin pisang,
Tropius adalah Pokemon generasi ketiga yang punya pisang di lehernya. Bisa dimakan dan rasanya enak banget katanya ya. Ini juga merupakan Pokemon dinosaurus, tapi ia tidak berevolusi. Sehingga jika menjadi evolusi Bayleef, tidak akan terlihat salah ya kan? Mereka beneran cocok dan pas untuk disatukan. Virau. Virau merupakan Pokemon yang sangat diremehkan. Menurutku Pokemon ini nggak lemah-lemah amat ya. Tapi karena mungkin tampilannya agak kurang memuaskan, alhasil Pokemon ini kalah saing sama Pokemon normal flying lainnya. Ya emang sih warnanya juga cukup membosankan. Ditambah penampilannya yang juga nggak terlalu keren. Namun coba perhatikan Ho-Oh Pokemon legendary dari generasi kedua ini. Merupakan Pokemon burung pelangi besar yang sangat megah dan menakjubkan. Banyak yang suka dan itu wajar karena emang bagus, apalagi dia legendary. Tapi sebenarnya nggak terlalu berbeda dengan Virau penampilannya ya. Ibarat Virau yang kusam berevolusi menjadi Pokemon berwarna menakjubkan gitu. Ini ibarat pecah bulu gitu loh ya kan. Dari yang pudar jadi berwarna gitu. Lagi pula penampilan mereka hampir sama saja. Caterpie. Caterpie adalah Pokemon serangga rute awal dari generasi pertama. Udah pasti penggemar Pokemon tahu lah ya Pokemon ini. Bentuk ulatnya unik dan didasarkan pada ulat sungguhan yang bentuknya juga nggak berubah drastis dari inspirasinya tersebut. Kira-kira Pokemon apakah yang cocok jadi evolusinya? Sebenarnya ini hanya bentuk candaan ya guys. Soalnya emang kelihatan pas banget gitu. Rayquaza adalah Pokemon kuat dan jelas karena dia legendary dari generasi ketiga. Caterpie berevolusi menjadi Rayquaza. Sangat lucu banget ya kan, Pokemon lemah tiba-tiba jadi kuat banget gitu. Tapi terlepas ini hanya candaan, memang mereka tampak cocok kok. Cagny. Dalam inspirasi yang sama, Pokemon memang tidak akan jauh berbeda. Cagny adalah Pokemon keluarga kaktus dari generasi ketiga. Bentuknya bulat dengan duri dan bunga kuning di atas kepalanya. Penampilan yang sederhana tetapi cukup berkesan. Dan Pokemon ini pure tipe grass. Melewati generasi diperkenalkanlah Maractus yang juga bertipe grass. Penampilannya lebih ke arah betina gitu yang didukung dengan bunga merah muda dan bentuk yang ramping. Uniknya Pokemon ini tidak berevolusi atau tidak berasal dari sebuah evolusi gitu. Karena penggemar tahu bahwa Cagny seolah berevolusi bercabang ke gender betina untuk menjadi Maractus gitu. Clobbopus. Remoraid adalah ikan kecil yang sangat unik. Karena di level 25 dapat berevolusi menjadi Octillery. Jelas ini merupakan Pokemon dengan evolusi yang benar-benar jauh berbeda. Clobbopus adalah Pokemon gurita kecil dengan peninju di tangannya. Meskipun gurita, ia bukan Pokemon bertipe water. Dan merujuk pada Octillery tadi, Clobbopus lebih baik untuk jadi bentuk pertamanya. Segi inspirasi udah pas dengan penampilan yang ya bisa dimaklumi lah ya kan untuk bersama karena sama-sama gurita gitu. Tapi ya jujur aku suka Octillery ya meskipun aneh gitu. Dan itulah beberapa Pokemon berbeda tapi terasa seperti evolusinya gitu. Hanya hiburan ya guys, nggak usah diambil pusing. Baiklah sampai di sini video hari ini. Maaf jika ada kesalahan kata atau mungkin ada kalimat yang kurang tepat, mohon bantu koreksi ya teman-teman. Dan terima kasih juga untuk setiap dukungan yang selalu kalian berikan terhadap channel ini. Dan kita ketemu lagi di next video, aku pamit dulu. Dadah!